Sekarang kita lanjut ya ke yang sifat-sifat limit trigonometri, tapi ini itu merupakan modifikasi dari sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama ada rumus kalau misalnya limit x mendekati 0 dari sin ax per bx itu akan sama dengan limit dari fungsi ax per sin bx untuk x yang mendekati 0 itu nanti nilainya kalian tinggal lihat koefisien x-nya. Di sini berarti a sama b. A sama b. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya itu a per b gitu ya. Jadi kalian intinya tinggal lihat si koefisien x-nya. Contoh yang pertama, limit yang a, limit dari sin 5x per 6x untuk x yang mendekati 0. Nah, berarti kalian a-nya itu 5 ya, b-nya itu 6. Kan tadi kalau misalnya ada bentuk sin ax per bx itu a per b. Nah, a-nya 5, b-nya 6. Berarti ini hasilnya 5 per 6. Gitu. Gampang kan ya? Nah, untuk yang b berarti di sini a-nya berapa? Nah, a-nya di sini 2x, berarti 2 ya. Terus b-nya 7. Cuma di sini ada 3. Yang 3 ini kita anggap konstanta. Limit dari sebuah konstanta kan tetap berarti 2 per konstantanya tulis lagi dikali 7 sama dengan 2 per 21 gitu ya. Jadi kita gunakan sifat-sifat limit, tapi ini merupakan modifikasi ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Tadi yang pertama udah ya, sin. Sekarang kita ke tangan atau tan. Nah, bagaimana kalau tan? Sama saja. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan bentuk limit fungsi trigonometri, limit dari tan ax per bx, x yang mendekati 0, itu nanti bakal sama dengan limit, nilainya bakal sama dengan limit ax per tan bx untuk x yang mendekati 0, yaitu kalian ingat tinggal lihat si koefisiennya ya. Jadi ini nanti hasilnya sama a per b gitu. Jadi kalian tentuin mana a-nya, mana b-nya. Nah, contoh yang a. Limit dari tan min 6x per 2x, x-nya mendekati 0. A-nya berarti min 6, b-nya 2. Jadi kalian tinggal tuliskan a sama b-nya. Min 6 per 2 sama dengan min 3 gitu ya. Next untuk yang b. Nah, yang b berarti a-nya min 7. B-nya di sini ada 1 ya, cuma nggak pernah ditulis kalau 1 tuh. Jadi min 1. Nah, ini kita anggap konstanta kayak yang tadi. Jadi min 7 per 3-nya tulis lagi. Terus dikali sama min 1. Min 7 per min 3 karena min per min jadi positif 7 per 3. Gitu ya cara pengerjaannya. Next ke sifat yang ketiga. Rumus yang ketiga. Nah, sekarang kita ke rumus yang terakhir, yang ketiga. Jadi di sini kalau misalnya si penyebut dan pembilangnya itu sama ya. Jadi ada sin-sinnya, ada tantanya atau kombinasi dari keduanya. Sama tetap. Jadi kalian tinggal melihat si koefisien dari x-nya. A, B, A, B. Nanti hasilnya A per B gitu ya. Contoh. Jadi yang A dulu ya. Jadi di sini ada limit dari fungsi tan 2x per 5 tan 7x. X-nya mendekati 0. Jadi ini hanya berlaku ketika x-nya mendekati 0 ya. Si rumus-rumus yang tadi itu. Nah, kalian tinggal lihat A-nya berapa? 2 kan? B-nya 7. Nah, terus di sini sama kayak tadi ada konstanta. Jadi kalian tinggal tulis lagi. A-nya 2, konstantanya 5,
dikali 7 sama dengan 2/35. Ini berlaku pula kalau misalnya di sini ada angka 3 ya. Kalian tinggal tulis lagi 3-nya di sini. Pokoknya kalau ada konstanta kalian tinggal tulis lagi. 3 kali 2 nanti jadinya berapa? 6. Gitu ya. Pokoknya kalian A, B-nya berapa, konstantanya berapa harus diperhatikan. Contoh yang B. Yang B itu kombinasi. Gimana kalau ada sin per tan sama saja? Pokoknya kalian tinggal lihat si koefisiennya aja. Koefisien dari X-nya. A-nya berarti 3, B-nya berarti 4. Hasilnya berarti berapa? Gampang kan? 3/4 gitu ya. Nah, sekarang kita ke rumus yang terakhir, yang ketiga. Jadi, di sini kalau misalnya si penyebut dan pembilangnya itu sama ya. Jadi, ada sin-sinnya, ada tantanya, atau kombinasi dari keduanya. Sama tetap, jadi kalian tinggal melihat si koefisien dari X-nya. A, B, nanti hasilnya A/B gitu ya. Contoh. Jadi yang A dulu ya. Jadi di sini ada limit dari fungsi tan 2x per 5 tan 7x. X-nya mendekati 0. Jadi ini hanya berlaku ketika X-nya mendekati 0 ya. Si rumus-rumus yang tadi itu. Nah, kalian tinggal lihat A-nya berapa? 2 kan? B-nya 7. Nah, terus di sini sama kayak tadi ada konstanta. Jadi kalian tinggal tulis lagi. A-nya 2, konstantanya 5 dikali 7 sama dengan 2/35. Ini berlaku pula kalau misalnya di sini ada angka 3 ya. Kalian tinggal tulis lagi 3-nya di sini. Pokoknya kalau ada konstanta kalian tinggal tulis lagi. 3 kali 2 nanti jadinya berapa? 6. Gitu ya. Pokoknya kalian A, B-nya berapa, konstantanya berapa harus diperhatikan. Contoh yang B. Yang B itu kombinasi. Gimana kalau ada sin per tan sama saja? Pokoknya kalian tinggal lihat si koefisiennya aja. Koefisien dari X-nya. A-nya berarti 3, B-nya berarti 4. Hasilnya berarti berapa? Gampang kan? 3/4 gitu ya.